warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi dari Pak Haji Hussein. Perkenalkan, saya sebagai bendahara kematian dan ketuanya itu Pak Haji Ponijo. Dan kemarin saya juga udah ada masukan, mungkin nggak saya langsung ya, karena pengurus itu mungkin ada nilai kebaikan dan ininya berkontribusi, dan dia berat untuk mendapatkan untuk santunan. Dan kebetulan itu kemarin saya udah kerjakan, saya udah bersilaturahmi, saya ditemani sama Bu RT, sama Pak RT, ketemu sama istrinya almarhum. Kebetulan yang saya bawa itu uang sebesar 50% dari yang biasa kita pakai, karena saya di sini sebagai bendahara nggak berani untuk mengeluarkan uang tanpa persetujuan, dan saya bukan sebagai ketua. Saya di sini hanya bendahara pemegang uang kematian, dan itu udah dirembukan, dan saya juga udah bersilaturahmi. Kebetulan istri almarhum tidak menerima dengan alasan-alasan yang mungkin dia sudah pertimbangkan, dan ini udah saya sebagai bendahara kematian, saya juga langsung bersilaturahmi ke Pak Haji Rusdi, dimana baiknya pertimbangannya untuk Pak Haji Rusdi, dan Pak Haji Rusdi juga Pak Suhar yang lebih tahu datanya, karena saya cuma terima uang doang Pak Haji, karena saya orang malas karena muternya paling satu kali, besok kali saya nggak muter lagi. Ini sih gitu aja. Kalau memang saya dalam pengurusan saya masih ada kekurangan atau gimana, ya mohon dikasih masukan. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat datang bergabung, dan mohon maaf juga saya duduk di belakang Pak Haji, Pak Ustadz. Jadi karena kebetulan saya pakai celana pendek tadi, nganterin istri keluar. Menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu RT dengan kejadian yang beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, saya pernah sudah menyampaikan bahwa pengalaman waktu parkir di Saung ini. Waktu itu saya pernah bertanya kepada pengurus sebelumnya, berapa sih kalau saya mau parkir di Saung? Oh sekian. Kemudian beberapa bulan kemudian ada lagi yang mau parkir. Berapa mau parkir? Karena orang itu nggak terlalu akrab, oh jadi sekian. Jadi setiap siapa yang mau daftar di parkir Saung ini orangnya berbeda-beda, maka tarifnya pun berbeda-beda. Artinya kita tidak ada SOP, tidak ada tata tertib yang legal. Nah artinya apa? Ke depan kalau ada sesuatu yang legal, bahwa siapapun kita tidak pandang bulu, seperti itu. Jadi mau kita akrab dengan orangnya atau tidak, kenal atau tidak dengan orang tersebut, maka tarifnya sudah legal. Nah itu yang sudah saya sampaikan ke sebelumnya pengurus RT, dan alhamdulillah sekarang di Saung semua iuran parkir mobil sudah tertata rapi, semua dipungut biaya dengan rata. Seperti itu. Nah, itu yang coba saya sampaikan ke pengurus yang baru, bahwa untuk iuran kematian ataupun apapun bentuknya penghargaan kepada almarhum, baik kenal ataupun tidak kenal, itu harus punya standarnya, harus punya SOP juga, jenis tata tertibnya. Jadi siapapun itu kita mengeluarkan biaya ada dasarnya. Jangan sampai antara pengurus itu saling mempeributkan, yang satu pengurus ngomong kasih, yang satu ngomong loh dasarnya apa mau ngasih, seperti itu. Kemudian di lain pihak ada lagi yang menyampaikan bahwa ini bagaimana sih, ini kalau memang dikasih berapa nominalnya pun itu tidak tahu harus mengeluarkan berapa rupiah. Nah itu yang menjadikan kita pengalaman yang harus kita evaluasi di kemudian hari. Mana saya coba sampaikan bahwa untuk iuran kematian dibuatkan juga lah SOP-nya. Bagaimana SOP dalam mengeluarkan uang kematian.
Di situ disebutkan secara detail siapa saja yang wajib diberikan, siapa saja yang dipungut, dan siapa saja yang akan kita apresiasi ketika suatu saat ada ajal datang. Nah, kalaupun mau ada apresiasi, penghargaan terhadap pengurus sebelumnya, maka kita harus tetapkan juga pengurus lama itu kita apresiasi misal selama 3 tahun ke depan. Maka pengurus lama tidak perlu berkontribusi membayar iuran selama 3 tahun ke depan. Namun jika kalau ajal itu datang selama 3 tahun ke depan ini, maka akan tetap diberikan iuran kematian secara full. Misalnya sama kayak kita ikut asuransi bapak-bapak. Saya ikut asuransi prudensial itu bayar cuma 10 tahun, tapi manfaatnya saya mendapatkan 20 tahun ke depan. Nah seperti itu. Jadi 10 tahun pertama saya bayar, 10 tahun kedua saya nggak perlu bayar lagi. Saya tinggal menikmati, kalau saya ajal saya datang di 10 tahun kedua, saya tinggal menikmati hasilnya untuk harta waris saya. Nah begitu juga yang saya coba terapkan di iuran kematian ini. Kalau memang ada apresiasi terhadap peserta atau pengurus RT lama, nggak apa-apa, tapi harus didetailkan berapa lama apresiasi itu kita berikan kepada pengurus yang lama. Seperti itu. Kalau mau 3 tahun, 5 tahun, atau seumur hidup, boleh, silakan. Seumur hidup pengurus yang pernah menjadi pengurus RT tidak diberatkan untuk, tidak diwajibkan untuk membayar iuran RT maupun iuran kematian. Namun dia mendapatkan manfaatnya selama seumur hidup. Nggak apa-apa, masukin aja ke SOP itu. Jadi jelas, tidak ada menyalahkan. Siapapun nanti pengurus RT 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia sudah ada dasarnya nih. Nggak perlu lagi ribut antar warga. Si A dikasih, si B enggak. Yang satu merasa orang biasa nggak dikasih, yang satu karena dia orang terpandang akhirnya dikasih. Jangan, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus punya dasar yang legal. Legal itulah yang harus kita musyawarahkan di sini. Mau seperti apa detailnya itu. Nah mungkin itu saja Bu RT yang boleh saya sampaikan. Itu menjadi evaluasi buat kita bersama, buat kemajuan kita bersama. Berharapannya ya memang kita untuk saling rukun, jangan sampai ada hal-hal yang menjadi menjanggal di belakang kita, sehingga yang menjadi itulah silaturahmi kita menjadi terputus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbagai pendapat, intinya adalah mungkin saya yang tidak bersuara pun setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh para pemberi masukan. Ada Pak Sukusnanto, ada Pak Subianto, ada Mas Marta dan sebagainya. Saya insya Allah setuju. Saya pun setuju dengan cara seperti itu. Jadi iuran kematian bagi yang mengikuti iuran kematian itu ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya yaitu bagi anggota iuran kematian mempunyai hak dan kewajiban yang full, penuh. Kemudian warga yang tidak mengikuti iuran kematian, menurut saya dan saya juga setuju dengan Pak Haji Kos dan Pak pendapat yang lain, yaitu juga untuk bisa mendapatkan, tetapi bukan hak dan kewajiban di sini, tapi mendapatkannya adalah dalam bentuk sifatnya adalah sifat santunan begitu. Santunan yang diambilkan dari uang kematian itu, di luar dari uang RT, uang dari tambahan dari RT tadi yang 750, bukan itu. Jadi dari kematian, karena kita kalau tidak salah ya Pak Sugianto ya, saldonya sudah cukup lumayan ya, saldo kematian ya. Karena saldonya cukup ya, kenapa tidak gitu? Kalau yang tidak menjadi anggota kematian itu juga disantuni walaupun tidak sebanyak
anggota yang ikut peserta ikut arisan ikut iuran itu. Kalau tadi Pak Haji Tos mengusulkan adanya yang tidak ikut dan yang ikut semuanya mendapatkan santunan dalam bentuk 100% full, ya kalau memang yang lain setuju ya monggo, tapi mungkin takutnya nanti ada yang jadi anggota merasa kok nggak ikut mendapatkan 100% kan gitu. Selain pengurus, selain anggota iuran kok mendapatkan 100% gitu, walaupun dia sebagai pengurus. Takutnya ada yang nggak setuju tapi nggak mau ngomong gitu. Takutnya ada yang nggak setuju tapi nggak mau ngomong, maka cuman berundel di belakang tapi nggak mau menyampaikan. Takutnya begitu. Sehingga ada nilai ketidakikhlasan, Maka bagi saya, menurut saya, kalau tadi Pak Marta menyampaikan mohon diadakan adanya SOP, kalau memang itu perlu adanya SOP, ya silakan saja supaya semuanya paham. Tapi kalau menurut saya dari masih sebatas warga sendiri, intern warga sendiri, ya mungkin belum begitu mutlak harus ada SOP lah. Kita sifatnya adalah toleransi, ya, partisipasi dan juga kepedulian, ya, kepedulian. Selain dari uang takziah masing-masing yang sudah masuk ke dalam kotak yang sudah disediakan, itu ada kan itu. Jadi selain dari itu juga diambilkan dari kas kematian. Kalau menurut saya tidak usah 100% sama dengan anggota kematian. Mungkin apa 50%-nya atau apa tapi ada dibedakan gitu. Ada dibedakan. Kalau menurut saya begitu. Supaya yang anggota kematian itu tidak merasa percuma dong saya jadi anggota dengan yang tidak anggota kok dinilai sama gitu. Jadi supaya ini hanya pendapat saya saja. Monggo nanti kalau ada yang berani ungkapkan saja, ya ungkapkan saja. Jadi jangan sampai membebani pikiran bapak-bapak tentang kepedulian kita kepada saudara kita yang meninggal, ya. Kalau tadi disampaikan Pak Kus itu kalau ada mantan pengurus yang meninggal, kalau keluarga mantan pengurus tidak 100%, gitu kan? Tadi Pak Kus begitu menyampaikannya. Jadi anggota keluarga mantan pengurus yang tidak ikut itu tidak disantuni 100%. Tapi kalau yang meninggalnya itu mantan pengurusnya, maka disantuni 100%. Kalau tidak salah paham saya begitu memahaminya. Jadi oleh karena itu ya menurut saya pikiran saya, karena kas kematian itu ada dan cukup untuk menyantuni, maka bagi yang tidak ikut anggota, walaupun itu bukan mantan pengurus, kami mengharapkan untuk tetap bisa disantuni walaupun tidak. Saya tidak berani mempengaruhi kebijakan RT. Maaf, saya tidak berani mempengaruhi kebijakan RT. Kalau RT dan pengurusnya punya kebijakan, monggo silakan, ya. Tapi kalau memang memungkinkan ya dikasih saja, juga tidak 100%. Kalau yang lain misalnya yang iuran bulan 750, misalnya yang nggak iuran bulanan misalnya berapa persennya mau dikasih juga silakan, karena itu bagaimana juga itu adalah warga kita sendiri, walaupun mungkin tidak bayar, ditarik melak-melek nanti saja, atau ditarik nembak dulu, ntar ya tar gitu ya, nembak dulu kalau ditarik gitu ya. Yaitu monggo kebijakan dari pengurus RT, saya nggak berani mempengaruhi kebijakan saya. Yang pertama saya menanggapi yang disampaikan Pak Ustadz Munzir. Jadi saya sepakat Pak pada dasarnya dengan toleransi. Saya akuin di warga kita, di RT kita ini toleransi itu nomor satu yang kita berikan sesama warga. Tapi kita harus ingat, dalam kita menilai toleransi itu jangan kita mengatasnamakan toleransi tapi kita tidak objektif dalam melihat seseorang.
karena itu yang sudah terjadi dari kasat mata saya. Itu dari kacamata saya itu ada potensi toleransi itu tidak 100% murni. Nah, kenapa saya tadi menyarankan adanya SOP? Karena ini tadi parkir di saung ini sudah ada SOP-nya, dan alhamdulillah semua sudah tertib. Motor kalau ada yang parkir di dalam itu sama security itu diangkut, Pak. Kalau warga sini sudah paham, pasti parkirnya di tempat yang telah disediakan. Tapi kalau di luar parkir mobil, di dalam parkir mobil sama security otomatis diangkut. Mau dikunci atau enggak, stangnya diangkut. Karena sudah SOP, sudah standar. Siapapun itu menyalahi aturan, geser. Nggak kuat ikutin aturan, minggir. Seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dasar dari toleransi yang objektif. Nah, jangan sampai kita mengatasnamakan toleransi tidak melihat seseorang itu secara objektif. Nah, itu ada celah. Nah, kita harus tutupi celah itu. Jangan sampai pengurus dikambing hitamkan lagi, pengurus disalahkan lagi, pengurus yang tidak tahu dasarnya apa itu saling menyalahi, seperti itu. Ini kalau tidak ada dasar yang legal, 4 tahun kemudian ganti pengurus baru, saya yakin akan kita bahas ini lagi. Karena apa? Tidak ada legalitasnya. Nah, itu yang saya sangat sarankan ke pengurus, kenapa semua harus ada standar. Contoh tadi yang disampaikan Pak Ustadz Haji Rusdi, setiap pengusaha yang ada yang melakukan usahanya di lingkungan warga, SOP dari pemadam kebakaran harus ada hidran atau foam pemadam kebakaran. Artinya apa? Kalau memiliki standar seperti itu, maka pemadam kebakaran tidak terlalu khawatir kalau ada pengusaha yang mempunyai usahanya di lingkungan warga, karena itu sudah standarnya pemadam. Nah, standarnya pemadam itu saja ke warga, dia disosialisasikan ke warga. Nah, pengurus RT harusnya melakukan hal yang sama, mencontoh hal itu, disosialisasikan ke warga dalam bentuk apa? Warga kayak gini, diskusi warga musyawarah seperti ini di wadah arisan ini yang kita harus bahas. Harus detail, harus punya SOP. Kalau enggak, ini saya yakin akan kita bahas lagi. Yakin. Ibu RT, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang hadir di acara musyawarah malam hari ini. Oke, saya akan menanggapi saran dari Bapak Marta. Sebenarnya ini semua dari Pak Ustadz Munir, dari Pak Haji Tato, semua tujuannya baik. Dan selanjutnya saya mengharapkan mungkin bantuannya untuk Bapak Marta untuk membantu membuat suatu SOP ya. Ntar kita musyawarahkan lagi ya. Saya mohon untuk para sepuh, para tokoh masyarakat, kita bahas untuk SOP itu bila mana sudah dibuatkan istilahnya aturannya begitu ya. Mungkin 3 bulan ke depan semoga SOP permasalahan kayak gini cepat. Yang pertama. Yang kedua, untuk saran dari Pak Haji, mungkin ya minggu-minggu ini kita akan beli gitu ya Bu RT ya, untuk di pos kita RT untuk pemadam kebakaran itu. Ya, mungkin itu sih. Semoga Bapak Marta juga ikut bikin merancang SOP itu sendiri. Yang ketiga, untuk sebenarnya saya di sini tidak untuk menyinggung sama sekali untuk mantan pengurus atau bagaimanapun. Dan awal-awalnya kita pengurus untuk masalah hukum kematian sendiri, semua pengurus
diwajibkan membayar, tidak pandang bulu, termasuk BRT untuk 10.000 itu semua membayar. Dan saya sekali lagi tidak untuk menyinggung siapapun di sini, alangkah baiknya mantan pengurus begitu udah selesai menjadi anggota baru lagi gitu. Kalau itu, ini ada pendapat dari masyarakat juga yang bilang begitu. Mungkin itu saja sih masukan dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, saya tambahkan sedikit ya. Yang mungkin saya sebagai ini terima kasih juga sama Pak Ustadz Mundir yang atas masukannya baik sekali. Mungkin saya akan kerjakan berkoordinasi dengan pengurus. Mungkin kalau emang baiknya diterima, ya mungkin itu baik dengan yang kemarin tidak diterima sama Israel Maru, mau gimana ya, mungkin saya tetap keluarkan, mungkin gimana itu ke depan mungkin berbentuk apa ya, mungkin saya koordinasi sama pengurus. Dan untuk SOP itu juga memang bagus banget, jadi harus jelas berapanya nominalnya, karena uang itu untuk warga RT 6 kalau dikeluarkan dalam satu bulan yang mati banyak ya habis Pak Ustadz. Jadi harus jelas berapa nominalnya, entah 1 juta atau berapa. Harusnya masih lumayan, cuma kalau banyak diketuk ya kelar juga Pak Ustadz. Jadi gitu aja. Mungkin ada pandangan juga kemarin dari KPRI yang pas meninggal karena ambulannya juga RW-nya ribet, gimana kalau RT 6 itu punya ambulan baru, itu sebuah tantangan juga. Mungkin next rezeki itu mungkin ada donatur ya, yang nyumbang ambulan. Mungkin bos anak yang lagi bisnis YouTube-nya, ya kan, kita doakan biar lancar, sukses. Jadi itu nggak usah minjem RW yang ribet, kita punya sendiri ambulannya, taruh parkir di sini. Mungkin itu sih, ini tambahan dari saya menanggapi dari Pak Ustadz Mundir. Mungkin ke depan saya akan tidak lanjutin, pasti berkoordinasi sama pengurus. Karena di sini saya juga hanya cuma bendara pemegang uang. Mau berapa yang dikeluarkan, ya saya mau siap-siap aja, silakan. Cuma di sini ada ketuanya yang harus juga membimbing. Mungkin pengurus yang mungkin ngasih nasihat juga, keren. Dan untuk lebih berpartisipasi lebih baik lagi. Kayak gitu aja sih. Tambah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah memberikan masukan, walaupun berbeda-beda pendapat, sepertinya tujuannya itu sama. Harapan kami semoga dari saran-saran bapak-bapak semua bisa terrealisasi ke depannya, bisa disepakati bersama, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tinggal menjalankan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Haji Aca yang dapat arisan, barokallah, habis pulang kampung datang ke sini dapat arisan, berkah barokah ya Pak Haji. Untuk selanjutnya akan disampaikan laporan keuangan KSRT oleh Pak Bendahara. Untuk lebih sempurnanya acara arisan kita pada malam hari ini, mohon kepada Pak Haji Harto untuk menutup dengan doa, dan juga setelah itu monggo dinikmati hidayahnya karena sudah disiapkan. Jadi mohon waktunya Pak Haji untuk menutup acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka muqtabala rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wa ghadimata min kulli dhanbin wa tawassul bil jannah wa nafsata minan nar. Rabbi kadibun wa taqaddar wa barik lana ataitani wa ala ya kula wa ibtali bika bisair. Rabbana
tufik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran saya sekarang. Oke, kawan, sedulur-sedulur, setelah selesai diskusi terkait masalah di kepengurusan RT, masalah-masalah mungkin kaitannya dengan urusan RT. Nah, sekarang waktunya kita makan. Ada bakso. Bakso ini disponsori oleh BRT. Baksonya disponsori oleh Homemade. Oke. Bikinan rumahan ya. Siap. Ya, ini bapak-bapak semua makan bakso. Oke. Makan bakso semuanya. Oke. Kita makan lagi. Oke. Nih, bapak-bapak lagi makan bakso. Ya, makan bakso ya, Mas. Enak bakso, Mas. Oke, siap. Oke. Ini yang sini juga bagian belakang. Ini di belakang layar. Ibu-ibu yang menyediakan konsumsi. Oke, mau makan. Oke, wow, banyak konsumsinya. Ya, bro. Nah, nih Mas Marta. Nah, gitu dong. Oke. Nah, ini di belakang nih. Siap. Oke, ini. Jadi kita makan dulu. Berarti diam aja makan bakso. Oke, siap. Oke, ini sudah selesai. Sudah selesai ya, Mbak. Sekarang waktunya beres-beres acaranya. Bu RT sudah selesai, Bu RT ya, acaranya ya. Terima kasih banyak sudah diberi izin untuk mendokumentasikan kegiatan RT. Semoga ini bisa menjadi dokumentasi untuk pembelajaran lah sifatnya, Bu RT ya. Oke, begitu saja. Ya, oke. Salam.